Ya, sebetulnya moderasi beragama itu kan ujung-ujungnya mau menciptakan kondisi ruang aman gitu ya untuk semua orang, biar bisa menjalankan agama dan keyakinannya gitu ya, tanpa harus merasa terintimidasi, tanpa harus. Ada faktor nggak sih? Kenapa sih teman-teman melihat 4 daerah ini sebagai daerah yang penting gitu untuk dijadikan studi kasus? Teman-teman, Kak Raudo, boleh? Silakan. Oh, yang lain. Oke, saya jawab yang ini. Kenapa empat daerah tersebut tadi seperti Aceh, Banten, Yogyakarta, dan NTT dipilih itu eh, karena mereka tuh punya di masing-masing wilayah tersebut punya karakteristik yang berbeda-beda dan mewakili keragaman tantangan di lapangan tentunya ya. Jadi di Aceh aja misalnya satu-satunya provinsi yang punya otonomi khusus untuk menerapkan syariat Islam. Jadi menarik untuk melihat bagaimana moderasi beragama diterjemahkan di sana. Kemudian di Banten, mereka punya dinamika sosial yang kompleks ya. Ada kasus-kasus seperti penolakan pembangunan gereja yang malah itu jadi isu nasional. Kok kebijakannya berkata seperti ini, tapi realita di lapangannya tuh nggak berjalan seperti yang disebutkan normatif di regulasinya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pendengar, selamat datang di episode baru podcast Bahis. Hari ini kita akan mengobrol soal sesuatu yang sangat penting, tapi sering terasa jauh sekali dari kehidupan sehari-hari, yaitu tentang moderasi beragama. Indonesia adalah negara dengan beragam agama, kepercayaan, dan ekspresi keimanan. Di episode ini, saya akan mengajak teman-teman untuk menyelami lebih dalam tentang laporan penelitian yang membahas tentang dinamika kebijakan moderasi beragama untuk meningkatkan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia sepanjang tahun 2019 sampai tahun 2024. Kita akan melihat kenyataan di lapangan dari Aceh, Banten, Yogyakarta, dan Nusa Tenggara Timur bersama 3 peneliti. Nah, sebelum beranjak ke pembahasan, saya ingin menyapa dulu ketiga narasumber yang sudah hadir dalam kesempatan kali ini. Ada Kak Elvi Farhati, Kak Brigita Novia Lumakso, dan Kak Rauda Budisha ya. Halo Kak Elvi, Brigita, dan Rauda, apa Halo kabar? Kak, halo Kak Jojo, halo Kak teman-teman Jojo. semua. Kabar baik ya, pagi-pagi masih semangat ya. Semangat banget. Semangat banget. Oke, dalam laporan ini kita akan melihat bagaimana pelaksanaan agenda pengarus utamaan penguatan moderasi beragama, benar nggak? Nah, Bener Kak. FYI ini, teman-teman, sebagai salah satu program prioritas nasional di tingkat lokal, ternyata pelaksanaan moderasi beragama masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah inkonsistensi kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Kemudian ada juga kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Tapi perlu digarisbawahi juga, ternyata kesadaran publik terhadap pentingnya moderasi beragama mulai meningkat meskipun belum merata. Nah, karena kita bicara soal moderasi beragama, sebenarnya kita juga sedang berbicara tentang bagaimana sih membangun karakter bangsa yang berintegritas. Dan itu nggak pernah sesederhana teori. Nah, maka mari kita dengarkan pemaparan laporan hasil penelitian moderasi beragama ini. Mulai dari pertanyaan yang pertama deh, teman-teman. Kak, sebenarnya penelitian ini tentang apa sih? Siapa ini yang mau jawab? Silakan. Oke, baik. Penelitian ini seperti yang Kak Jojo bahas sebelumnya ya, mengenai evaluasi penerapan moderasi beragama untuk kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia, tentang waktunya dari 2019 sampai 2024, yang mana periode ini memasuki periode RPJMN yang diinisiasi oleh Presiden sebelumnya, yaitu Bapak Jokowi, dan moderasi beragama menjadi salah satu rencana pembangunan yang terlampir dalam RPJMN.
Nah, penelitian ini merespon realitas masyarakat bahwa meskipun program moderasi beragama telah dijalankan selama 5 tahun, akan tetapi masih banyak konflik sosial berdimensi keagamaan, baik dalam intra-agama maupun antar umat beragama. Dan nyatanya, ada keterlibatan aktor-aktor kunci, yakni seperti pemerintah yang belum responsif terhadap konflik sosial berdimensi keagamaan dan menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan. Penelitian ini merespon realitas masyarakat bahwa meskipun program moderasi beragama yang dijalankan selama 5 tahun ini masih banyak konflik sosial berdimensi keagamaan, baik dalam intra maupun antar umat beragama, dan keterlibatan aktor-aktor kunci seperti pemerintah belum responsif terhadap konflik sosial berdimensi keagamaan. Dan pemerintah juga belum menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan seperti dalam kasus penyegelan rumah ibadah kelompok rentan. Oke, terima kasih Kak Elvi. Buat teman-teman pendengar podcast Bahis yang belum ngerti soal moderasi beragama, bisa dijelasin dulu nggak? Sebenarnya moderasi beragama tuh apa sih? Mungkin bisa dari Kak Brigita, silakan. Jadi kalau dalam riset kita ini sebenarnya moderasi beragama itu sederhananya itu gimana sih kita menjalankan agama dengan porsi yang pas, seimbang. Jadi kita nggak ekstrim kanan atau kiri gitu. Apalagi kan dalam konteks Indonesia gitu ya, masyarakatnya majemuk. Jadi moderasi ini itu penting banget lah untuk menjaga biar kita nih bisa hidup rukun beragama, bertetangga dengan tetangga kita yang berbeda-beda. Terus kita bisa berinteraksi dengan harmoni di tengah berbagai macam perbedaan kita kan beda latar belakang, beda agama, budaya, beda bahasa, beda suku. Nah, terus juga apalagi kan kita beda tingkat pendidikan, beda kelas ekonomi gitu ya dengan orang-orang di sekitar kita. Kadang tuh perbedaan ini tuh memunculkan klaim-klaim kebenaran sepihak gitu ya, yang cenderung subjektif dan ujung-ujungnya memaksakan kehendak ke pihak yang dianggap berbeda gitu ya. Dan bahkan ekstrimnya bisa mengarah ke tindakan kekerasan gitu. Nah, terus gimana sih kita ngelihat moderasi beragama ini di masyarakat gitu? Nah, di sini kita dalam penelitian ini kita ngukur dari 4 indikator. Pertama itu ada komitmen kebangsaan. Jadi kita mau ngelihat gimana seseorang itu menerima dan mau komit gitu ya terhadap prinsip dia sebagai warga negara. Khususnya gimana dia mau memegang dan komit terhadap Undang-Undang 1945 dan juga regulasi turunannya. Terus indikator kedua yang kita lihat dari implementasi moderasi beragama itu dari sisi toleransi. Jadi apakah seseorang itu mau menghormati perbedaan? Terus apa dia mau ngasih ruang buat orang lain yang berbeda agama dan kepercayaannya untuk menjalankan praktik keagamaannya. Terus juga dari sisi termasuk juga ekspresi keagamaannya di ruang publik ya. Terus yang ketiga kita lihat dari sisi anti kekerasan. Jadi gimana seseorang itu ketika menyampaikan kepentingannya, kebutuhannya, dia itu bisa menghindari cara-cara yang nggak melibatkan cara-cara kekerasan gitu untuk mencapai tujuannya. Kadang kan suka ada tuh mereka tuh ekstrim menggunakan cara-cara yang kekerasan secara radikal gitu ya. Nah, ini jadi indikator penting anti kekerasan. Terus indikator keempat yang kita lihat itu dari sisi keterbukaan terhadap budaya lokal. Jadi gimana seseorang itu dia ramah terhadap tradisi dan budaya lokal sepanjang itu tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama mereka. Jadi poin kita adalah moderasi beragama itu bukan cuma mau campur adukan agama gitu ya, tapi lebih kepada gimana sikap, cara pandang yang kita tuh menghormati, menjunjung tinggi martabat kemanusiaan ketimbang sekat-sekat agama kita yang berbeda. Terus juga ya ujung-ujungnya buat kebaikan bersama juga, biar kita tinggal di masyarakat yang tetangga kita tuh rukun, damai, harmonis. Mungkin itu Kak Jojo soal sederhananya moderasi beragama. Ya, berarti intinya kemanusiaan ya, Kak Brigita ya. Iya, Nah, itu ini poin ada Kak. uh-uh, ada dua hal yang digarisbawahi. Berarti ada kebebasan beragama dan berkeyakinan itu dijadikan ukuran ya untuk melakukan evaluasi ya, Kak. Betul? Nah, Dalam bener banget Kak capaian Jojo. moderasi beragama. Nah, Mm-mm, kenapa sih penelitian ini dilakukan dan apa sih sebetulnya harapannya ingin dicapai, Kak? mm-mm. Nah, ini lanjut sama poin tadi tentang moderasi beragama ya. Ya, sebetulnya moderasi beragama itu kan ujung-ujungnya mau menciptakan kondisi ruang aman gitu ya untuk semua orang, biar bisa menjalankan agama dan keyakinannya gitu ya, tanpa harus merasa terintimidasi, tanpa harus
mesti menyembunyikan keyakinan dan agamanya gitu. Jadi kalau program moderasi beragama itu idealnya berjalan dengan baik, berarti kan harusnya pelanggaran terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan itu nggak ada ya, atau bahkan nggak kita temui ya, atau kalaupun ada temuannya sedikit gitu ya. Tapi kalau kita lihat pelanggarannya itu ternyata masih banyak loh terjadi. Misalnya nih ya, kalau kasus di Yogyakarta, mau bangun gereja itu masih dipersulit, ataupun kalau udah dapat izin untuk bangun gereja, justru IMB-nya tuh izin mendirikan bangunannya dicabut gitu ya. Kan itu suatu hal yang miris banget gitu. Udah dapat izin terus IMB-nya dicabut gitu. Terus juga beberapa temuan itu ternyata kepercayaan itu dalam praktik sehari-hari di secara sosial di Yogyakarta itu masih menemui diskriminasi, belum diakui secara sosial. Padahal kan di konstitusi negara udah ngakuin tuh, udah boleh cantumin kolom agama di KTP menyebutkan kepercayaan ya, agama kepercayaan. Nah, itu. Terus juga simbol agama di Yogyakarta itu masih dibatasin juga untuk agama tertentu untuk tampil di ruang publik. Jadi ini kan indikator ya, bisa dibilang itu sebuah red flag gitu ya. Kok kebijakannya berkata seperti ini, tapi realita di lapangannya tuh nggak berjalan seperti yang disebutkan normatif di regulasinya. Jadi tadi Kak Jojo nanya soal harapannya ya. Harapannya itu ya dengan ngeliat indikator sejauh mana sih hak kebebasan beragama dan berkeyakinan ini udah bisa dimiliki dan terpenuhi oleh kelompok minoritas itu. Jadi dari indikator ini kita bisa tahu gitu apakah program ini bisa ngejawab persoalan yang benar-benar menyentuh akar permasalahan gitu. Jadi nggak cuma di permukaan, terus juga itu yang kita amati ya dari penelitian ini. Jadi lebih kepada yang kita lihat adalah gimana cara pandang, sikap, praktik beragama di masyarakat itu apakah udah cukup toleran dan inklusif gitu ya terhadap perbedaan di sekitarnya. Gitu Kak Jojo. Iya, tahun-tahun udah modern tapi masih ada ini ya, susah untuk bangun gereja dan lain sebagainya. Nah, Kak, pengen tahu dong, gimana sih proses penelitian ini dilakukan itu? Awalnya tuh gimana? Setahu saya dimulai dari FGD dulu ya. Apa bisa cerita teman-teman? Awalnya gimana? Silakan. Oke. Seperti yang tadi dikatakan sama Kak Jojo, penelitian ini dimulai dari FGD sebagai tahap awal untuk menjaring pandangan dari berbagai pemangku kepentingan, seperti perwakilan dari Ditjen Bimas Kementerian Agama, NGO seperti Setara Institute, Sejuk, Infit, dan sebagainya yang fokus terhadap isu KBB dan moderasi beragama, serta ormas keagamaan yang juga kami undang untuk membagikan pandangan mereka terkait progres moderasi beragama di masyarakat. Nah, FGD ini menjadi fondasi awal yang seperti saya bilang untuk merancang dan mengarahkan fokus riset selanjutnya. Nah, hal ini bertujuan untuk mengumpulkan masukan awal terkait efektivitas kebijakan dan regulasi moderasi beragama, lalu bagaimana peran NGO dalam progres moderasi beragama untuk menyampaikannya atau bersosialisasikannya kepada masyarakat. Lalu implementasi di masyarakat seperti apa tentang moderasi beragama ini? Apakah sudah efektif atau pemahaman mengenai moderasi beragama di kalangan masyarakat ini masih sempit atau belum luas? Ataupun seperti yang diharapkan oleh Kementerian Agama sesuai dengan publikasi buku moderasi beragamanya dan bagaimana tantangan yang dihadapi di setiap daerah dan juga potensi pengembangan kebijakan ke depannya. Hal ini memberikan kita pandangan baru atau sebagai pijakan awal bagaimana kita meneliti riset selanjutnya. Karena banyak beberapa pandangan dari lembaga dan juga Kementerian Agama terkait kesulitan dan tantangan moderasi beragama ini diimplementasikan ke masyarakat dan juga ke pemerintah daerahnya. Itu sih, Kak. Oke, jadi dikumpulin dulu, kita tahu masalahnya apa, kemudian kita cari ya, ini gimana nih gitu untuk menyelesaikannya. Iya, FGD-nya berapa lama tuh, Kak Elvi? FGD-nya cuma sehari, Kak. Tapi Hmm, Tapi seharian kan, jadi kita mempadatkan, isunya, lalu materinya, sehingga, kita bisa lebih intens terhadap isu-isu iya. moderasi beragama dan kebebasan beragama. Karena bisa Dan jadi efektif ya.
Ya, dan bisa dibilang juga bagaimana sih progresnya, apakah saat kita terjun ke lapangan ini progres yang kita temukan dan pandangan dari FGD sebelumnya apakah masih sama ataupun apakah ada yang berubah atau per daerahnya memiliki progres-progres yang cukup signifikan dalam memperbaiki bagaimana kebijakan kebebasan beragama dan berkeyakinan itu. Gitu sih, Kak. Iya, efektif dan lembaga yang terlibat juga kredibel semua ya, Iya. Kak Elvi. Nah, tapi ini Kak Elvi, ada faktor nggak sih? Kenapa sih teman-teman melihat 4 daerah ini sebagai daerah yang penting gitu untuk dijadikan studi kasus? Teman-teman, Kak Raudo, boleh? Silakan. Oh, ya. Oke. Saya jawab yang ini kenapa 4 daerah tersebut tadi seperti Aceh, Banten, Yogyakarta, dan NTT dipilih itu eh, karena mereka tuh punya di masing-masing wilayah tersebut punya karakteristik yang berbeda-beda dan mewakili keragaman tantangan di lapangan tentunya ya. Jadi di Aceh aja misalnya satu-satunya provinsi yang punya otonomi khusus untuk menerapkan syariat Islam. Jadi menarik untuk melihat bagaimana moderasi beragama diterjemahkan di sana. Kemudian di Banten, mereka punya dinamika sosial yang kompleks ya. Ada kasus-kasus seperti penolakan pembangunan gereja yang malah itu jadi isu nasional. Kemudian di Yogyakarta, walaupun dikenal toleran, ternyata di Yogyakarta tetap punya tantangan dalam hal pelibatan kelompok masyarakat penghayat seperti yang tadi dikatakan oleh Brigita. Jadi kemudian di NTT sendiri mayoritas penduduknya itu kan Kristen, Kak. Jadi itu akan memberi perspektif berbeda tentang bagaimana moderasi beragama dipahami di daerah yang mayoritasnya itu non-Muslim. Jadi keempat daerah ini itu memberi gambaran yang sangat kaya dan beragam untuk penelitian tentang moderasi beragama ini. Oke, ada Aceh, Banten, Yogyakarta, dan NTT ya, teman-teman. Faktor-faktornya tadi, eh nanti kita akan beranjak ke gimana sih cerita-cerita dari proses penelitian teman-teman yang lakukan ya, yang teman-teman lakukan. Ini pasti seru banget, tapi kita akan beranjak ke segmen selanjutnya. Kita tutup dulu segmen yang pertama ini. Terima kasih kakak-kakak. Nanti kita akan lanjut ke segmen kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.